15 tahun yang lalu, ketua dewan yang terkenal di dunia bisnis, hanya karena niat baik, memberikan $2.000 as kepada seorang wanita yang berjualan di pinggir jalan, sebagai bentuk investasi. Siapa yang menyangka, kebaikan itu, akan mendapatkan balasan dari wanita itu, ketika pabrik menghadapi krisis besar 15 tahun kemudian. Awalnya, wanita itu merasa tidak bisa menerima uang dari orang yang tidak dikenalnya. Namun, setelah ketua dewan bersikeras, dia akhirnya menerima uang itu. Dia mengambil $2.000 untuk dirinya. Sisanya dia kembalikan kepada ketua dewan, karena dia mengetahui bahwa sebuah mobil makanan hanya membutuhkan $2.000, dan berjanji akan mengembalikannya dalam waktu 2 minggu. Melihat ketekunan dan ketulusan wanita itu, ketua dewan melepaskan jam tangannya dan memberikannya kepadanya. Sebelum pergi, dia berpesan kepada wanita itu untuk tetap berjuang dengan karirnya, karena pernikahan bisa saja mengkhianatinya. Tetapi karir akan selalu ada untuk mendukungnya. Tanpa disangka, ketua dewan hanya datang untuk urusan bisnis. 2 minggu kemudian, wanita itu datang untuk mengembalikan uang yang dia terima. Namun dia tidak bisa menemukan ketua dewan di tempatnya. Mungkin karena usaha keras wanita itu, atau mungkin juga karena jam tangan itu memberi sedikit keberuntungan. 15 tahun kemudian, wanita itu berhasil menjadi wanita terkaya di dunia, dan putrinya, setelah melakukan penyelidikan mendalam, akhirnya menemukan identitas ketua dewan tersebut. Namun, mereka tidak tahu, saat itu, ketua dewan sedang menghadapi banyak krisis. Pada suatu hari, ratusan buruh berdatangan di depan pabrik ketua dewan. Ketua dewan bertanya kepada suaminya apa yang terjadi dengan pabrik. Para buruh berteriak menuntut gaji mereka. Suaminya hanya menjawab bahwa pabrik akan segera dijual. Buruh pun tidak akan bisa berteriak terlalu lama. Ketua dewan terus bertanya. Namun suaminya dengan dingin menjawab bahwa kontrak sudah ditandatangani, dan menyuruhnya untuk segera menandatanganinya juga. Dengan marah, ketua dewan membanting kontrak itu dan menegaskan bahwa dia tidak akan menjual pabriknya. Suaminya, dengan sangat marah, mengatakan agar dia segera menandatangani. Lalu dia pergi meninggalkan ketua dewan sendirian untuk menghadapi para buruh yang marah. Buruh yang emosional itu memukuli ketua dewan sampai kepalanya berdarah. Mereka mengelilinginya dan tidak membiarkannya pergi. Melihat para buruh yang semakin marah, ketua dewan hanya bisa menahan rasa sakit dan dengan penuh penyesalan meminta maaf kepada mereka. Dia berjanji, meskipun harus kehilangan segalanya, dia akan membayar gaji mereka. Melihat ketulusan ketua dewan, para buruh akhirnya merasa iba dan setuju untuk memberinya waktu, untuk segera mengumpulkan uang gaji mereka. Untuk itu, ketua dewan terpaksa menjual rumah dan mobilnya. Bahkan uang yang seharusnya digunakan untuk biaya pengobatannya juga dikeluarkan. Namun meskipun begitu, uang yang terkumpul masih belum cukup. Dalam kebingungannya, ketua dewan akhirnya terpaksa meminjam uang dari sahabatnya yang dulu. Dia berharap sahabatnya dapat memberikan sejumlah uang yang dibutuhkannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa sahabat baiknya kini telah berubah menjadi seseorang yang sama sekali berbeda. Sahabatnya itu malah menghina ketua dewan dengan urusan utang dan merendahkan martabatnya. Dia bahkan memaksanya untuk menyerahkan pabrik itu kepadanya. Baru ketika ketua dewan melihat suami dan anak laki-lakinya muncul, dia baru menyadari bahwa semua ini adalah bagian dari konspirasi mereka. Ternyata, suami dan sahabatnya telah bersekongkol untuk merebut pabrik. Mereka berencana untuk bergabung dengan grup yang dimiliki oleh wanita terkaya itu. Namun mereka tidak tahu bahwa wanita terkaya itu adalah wanita yang pernah dibantu oleh ketua dewan. Dan kini, dia telah menemukan tempat itu. Pada saat itu, mereka semua belum menyadari betapa seriusnya situasi ini. Mereka malah memaksa ketua dewan untuk menandatangani perjanjian pengalihan pabrik. Namun, detik berikutnya, wanita terkaya itu datang tepat waktu.